Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan. Bertahun-tahun bangsa ini menghadapi penjajahan, dan sekarang saatnya kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tuh, pengen belajar. Loh, kan nanti ada ulangan lisan sejarah. Sumpah? Iya, kita suruh jelasin proses kemerdekaan Indonesia tahu. Aduh, aku belum belajar. Nah, makanya didengerin kalau guru ngomong tuh. Kamu bisa nggak jelasin ke aku gitu? Boleh sih, tapi awalnya dulu ya. Ya udah. Jadi, waktu masih perang Asia, Jepang itu dibom sama sekutu. Nah, akhirnya Jepang mengaku kalah tanpa syarat. Itu emang beneran? Bener tahu, Ada ada buktinya? video dokumenternya. Coba mana kamu lihat? Nih. Setelah terjadi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun mengaku kalah tanpa syarat. Dan berita tersebut sampai ke golongan muda di Indonesia. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Ini kesempatan kita. Kita tidak bisa menunda lagi. Aku setuju padamu. Kita sudah terlalu lama ditindas. Ini saatnya kita bebas. Semalam aku sudah berunding dengan Bung Karno, namun ditolak mentah-mentah. Katanya ia tidak ingin meninggalkan jabatannya sebagai ketua PPKI. Kita harus menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana jika kita bawa mereka ke Rengas Dengklok saja? Ya, kita harus segera mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Setelah golongan muda berunding, mereka pun menuju ke kediaman Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Gerangan kalian kemari di dini hari. Ada keperluan mendesak yang ingin kami sampaikan. Bersediakah Anda turut bersama kami? Tidak, kalian sampaikan saja di sini. Tidak bisa, Bung. Ada sesuatu yang tidak kami perlihatkan. Kalau begitu, kami akan ikut dengan kalian. Soekarno dan Hatta pun dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Mereka ditahan di sana agar terhindar dari pengaruh Jepang hingga menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung, kami telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Dikhawatirkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Kalian tidak tergesa-gesa dalam keadaan terbesar ini. Proklamasi adalah bukan sebuah pernyataan, melainkan pertimbangan dengan matang. Kami mohon dengan sangat agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Jangan menunggu pihak manapun. Terus memperhitungkan segala kemungkinan. Jika tergesa-gesa, maka akan membawa malapetaka bagi rakyat. Justru itulah, Bung. Keadaan ini tidak memberi kita banyak waktu untuk menimbang terlalu lama. Saudara-saudara, hendaknya kita menahan diri. Tujuan kita sama, yakni kemerdekaan bangsa. Marilah kita mencari jalan tengah. Lalu sebaiknya bagaimana ini, Tuan? Bahwasanya proklamasi hendak lekas dilaksanakan. Namun perihal tempat sebaiknya dimusyawarahkan bersama. Jika demikian, saya sarankan untuk langsung ke Jakarta demi jangkauan luas. Betul, saya juga setuju dengan Bung Karno. Benarlah, kemerdekaan itu harus segera diproklamasikan. Tanggal 17 itu sudah batas penghabisan.
Saya menjamin sebagaimana telah dimufakati. Namun, lepaskan Soekarno dan Hatta. Lalu marilah kita bermusyawarah di kediaman Tadesi Maeda. Mereka pun bermusyawarah dan menyetujui untuk melepaskan Soekarno dan Hatta. Kemudian, mereka bergegas ke kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, ini sudah kutuliskan naskah proklamasi. Mari kita bahas bersama. Kalimat pertama ini sudah jelas, Bung. Rumusannya selaras dengan semangat kita. Baiklah, kini kita perhatikan bagian berikutnya. Menurut saya perlu ditegaskan kembali tentang peralihan kekuasaan supaya tidak menimbulkan keraguan. Bagaimana bunyinya Bung Hatta? Bagaimana jika hak-hak dan hal-hal yang penyerahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya? Namun mengenai kata itu, apakah kita gunakan penyerahan atau pemindahan? Karena jika penyerahan seperti seolah-olah kita diberi, sedangkan pemindahan menunjukkan kehendak kita sendiri. Jika demikian, kita sepakati dengan menggunakan kata pemindahan. Jika demikian, izinkan saya mengetik naskah ini, Bung. Untuk kata tempo, bagaimana jika saya ubah menjadi tempo? Nah, itu lebih tepat. Lalu bagian penutup yang berbunyi wakil-wakil bangsa Indonesia, apakah akan dipertahankan? Lebih baik atas nama bangsa Indonesia. Benar, itu lebih mewakili seluruh rakyat. Bagaimana dengan tanggal yang tertulis Jakarta 17/805? Diperjelas dengan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Baiklah, jika demikian akan segera saya ketik naskah ini. Naskah ini telah siap. Bagaimana untuk mengesahkan agar seluruh rakyat terwakili? Saya usulkan, cukuplah ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa. Dengan ini, naskah proklamasi telah sempurna dan kemerdekaan bangsa kita akan segera datang. Saudara-saudara, setelah kita sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, ini perlu tentukan tempat pelaksanaannya. Menurut saya, lapangan Ikada merupakan tempat yang tepat. Di sana, rakyat dapat melihat secara langsung. Benar, dan dilaksanakan di tempat terbuka, semua rakyat, semangat rakyat akan berkobar. Tapi kita harus mempertimbangkan keamanan. Jika terlalu banyak massa berkumpul, dikhawatirkan akan memancing tindakan dari pihak Jepang. Risiko itu memang ada, tapi masyarakat berhak menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kita memilih tempat yang lebih aman, namun tetap bermakna. Bagaimana jika dilaksanakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan? Itu patut dapat dipertimbangkan. Tempat tersebut lebih terkendali, sehingga pelaksanaan dapat berlangsung dengan lebih tertib. Saya sependapat, yang penting proklamasi dapat terlaksana dengan lancar tanpa gangguan. Baiklah, demi kelancaran bersama, kami menyepakati usulan tersebut. Yang utama, kemerdekaan tetap harus diproklamasikan. Dengan demikian, kita sepakat
proklamasi kemerdekaan dan dilaksanakan di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56. Mereka pun memufakati untuk memproklamasikan kemerdekaan di kediaman Soekarno. Kemudian, Soekarno pun menyiapkan segala material untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tampaknya ada hal penting yang telah terjadi. Apakah gerangan yang terjadi? Hari ini kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benarkah demikian? Itu adalah hal yang amat besar. Adanya, kita tidak memiliki bendera untuk dikibarkan. Jika demikian, izinkan saya untuk menjahitnya. Fatmawati pun menjahit bendera dengan sangat teliti. Demi keberlangsungan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dia menjahitnya dengan kain-kain sisa yang dimiliki. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, orang-orang berkumpul di kediaman Soekarno untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun telah berjalan dengan lancar. Kemudian, ini saatnya kita memberitahu seluruh rakyat bahwa negara kita telah merdeka dan bebas dari penjajahan. Ada kabar penting apakah gerangan Tuan? Catatlah dengan sesama. Baik, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, kami akan segera menyebarluaskan berita ini ke seluruh daerah. Cepat sebarkan, jangan sampai ada orang-orang yang tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Baik. Mereka pun berencana untuk menyiarkan kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio menggunakan bahasa Melayu, agar Jepang tidak mengetahui mengenai berita tersebut. Berita ini harus disampaikan dengan bahasa Melayu karena kita tidak boleh Jepang tahu kalau kita sudah menikah. Baik, saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Wahai sekalian anak negeri, kabar agung telah sampai. Bumi Pertiwi kini sudah merdeka adanya. Maka sebarkanlah warta ini dengan hemat dan cermat. Terima kasih, sekian berita kali ini. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid.